Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya mau bahas hal yang konseptual ya. Eh, ya sebenarnya saya pengen selalu bikin video yang konkret. Ini cukup konkret sih, tapi konseptual. Ah ya gitu deh. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau enggak ya saya mohon maaf. Jadi ini ciri branding yang berhasil. Menurut saya, ciri branding berhasil ini bukan berarti tanpa ada hal yang akan saya sampaikan nanti berarti brandingnya tidak berhasil, bukan. Tapi ini salah satu ciri. Jadi one off alias salah satu cirinya branding berhasil. Ini penting banget buat teman-teman, biar bisa menakar brand teman-teman itu berhasil atau enggak. Karena ini real yang saya alami. Ada yang curhat lah ke saya lah ya, curhat dia bilang, eh ini saya kenapa penjual bisa besar karena branding saya berhasil di Shopee. Tunggu dulu. Bener nggak brandingnya berhasil? Jangan-jangan emang karena disayangi oleh algoritma aja? Jangan-jangan. Itu perlu dibedah lebih lanjut. Oke, ini salah satu cirinya ya. Saya tekankan ya. Satu, Anda boleh tidak sepakat. Kedua, ini salah satu cirinya dan bukan berarti kalau nggak ada ciri ini jadi nggak berhasil. Bukan berarti. Oke, pertama, jadi kan branding itu dari brand ke customer ya, atau ke end user atau ke calon target market kita ya. Jadi langsung brand ke customer. Di tengah-tengahnya ada namanya platform. Platformnya macam-macam. Bukan hanya era digital. Era non digital pun ada platformnya, ada media. Mungkin lebih tepatnya media ya. Media. Kalau zaman belum seperti sekarang, media itu ya adalah mading mungkin, atau mungkin juga televisi mungkin, atau mungkin juga spanduk, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah medianya. Kalau teman-teman, toko teman-teman atau brand teman-teman sangat bergantung kepada media ini, branding teman-teman patut dipertanyakan. Jadi kalau teman-teman merasa berhasil, tapi ternyata produk teman-teman atau toko teman-teman atau brand teman-teman sangat bergantung, poinnya adalah sangat bergantung ya, sangat bergantung kepada media tersebut, berarti branding teman-teman belum tentu berhasil. Oke? Karena aslinya branding itu hubungan antara brand dan customer. Jadi bukan di medianya, bukan di platformnya. Apalagi kalau bicara zaman sekarang, platformnya ya TikTok, Shopee, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Nah, sebenarnya soal branding saya sering banget bahas di video-video yang lain. Kalau saya simplifikasi branding itu adalah ingat dan repeat order. Udah, nggak ada penjelasan lebih lanjut. Bagi saya itu yang paling pas. Branding adalah ingat dan repeat order. Tapi ini di konteks video ini agak lebih saya luaskan. Oke, jadi branding itu hubungan antara brand dan customer dan di tengah-tengah adalah platform. Sehingga menurut pemahaman saya, menurut pemahaman saya, indikatornya supaya branding kita berhasil adalah jika platform tidak ada, kita tetap jalan. Jadi kalau platformnya nggak ada, orang tetap nyari ke kita. Contoh ya tadi misalkan ini brand, terus ini kan ada customer. Kalau ternyata madingnya nggak ada, kalau zaman dulu ya madingnya nggak ada, kita tetap dicari. Yang itu di mana ya? Nah, kalau nanti Shopee-nya nggak ada, TikTok-nya nggak ada, kita tetap dicari. Itu adalah branding yang berhasil. Makanya turunan dari ini, salah satu ciri branding Anda berhasil, toko Anda atau produk Anda berhasil, Anda besar di semua platform. Semua platform. Kalau kita bicaranya marketplace ya berarti at least teman-teman besarnya di Shopee dan TikTok. Dua ini artinya branding Anda valid. Karena kan orangnya sama, target marketnya sama, orangnya sama-sama orang Indonesia, yang dimana demografinya pun sekarang kan nggak terlalu klaimnya nggak terlalu jauh ya. Jadi bukan kayak dulu yang TikTok tuh khusus Gen Z, katanya sekarang udah enggak. Berarti artinya apa? Target marketnya sama, mediumnya aja yang beda. Jadi di tengahnya aja beda. Kalau ternyata Anda cuman besar banget di Shopee, di TikToknya Hamsyong, berarti branding Anda belum tentu berhasil. Atau saya boleh bilang nggak berhasil. Apalagi kalau Anda sudah sangat berusaha keras di TikTok kayak gimana dan ternyata nggak naik juga, berarti branding Anda belum berhasil. Karena balik lagi itu karena target marketnya sama. Penjual di Shopee yang user Shopee sama user TikTok sama. Kalau Anda di TikTok ternyata nggak diterima market, bukan salah TikToknya, salah Andanya. Itu pendapat saya ya. Jadi indikatornya kalau teman-teman mau menakar brand Anda, salah satunya itu. Kalau Anda di Shopee-nya berhasil, ini bukan berarti sama besarnya. Kalau sama besarnya nyaris nggak mungkin. Ada yang Shopee-nya 70% daripada TikTok. Nah itu berhasil, valid. Cuman yang jadi case adalah kalau Shopee Anda-nya rame banget, TikTok-nya sepi banget. Nah itu berarti branding Anda kurang berhasil. Contohnya YouTube saya ini juga.
Alhamdulillah di YouTube saya per video dibuat 45.000 subscriber. Ya lumayan lah ya. Nggak kecil-kecil amat. Nggak gede dan nggak kecil-kecil amat. Tapi di Instagram, di TikTok, saya followernya dikit banget. Nggak nyampe 1.000 kalau nggak salah. Berarti branding saya berani bilang ya nggak berhasil. Karena ya di platform lain, padahal target marketnya sama, saya tidak dapat 45.000 followers atau gimana. Jadi branding saya tidak berhasil. Itu aja teman-teman. Ini teori aja. Jadi untuk menakar diri cukup konkret sih menurut saya. Jadi teman-teman silakan takar aja. Jangan sampai Anda tersesat. Jangan sampai Anda malah cocok logi. Oh, aku jualan bagus gara-gara branding Anda berhasil. Coba cek. Kalau Anda lintas platform dan tetap diterima market, berarti yes betul. Salah satu cirinya Anda sudah centang. Tapi ujung-ujungnya, pangkalnya menurut saya branding adalah ingat dan repeat order. Tanpa dua itu percuma. Mau terkenal, mau orderannya jutaan, tapi tanpa diingat, tanpa repeat order, percuma. Bagi saya. Anda boleh tidak sepakat. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.